sini saya akan membahas cara menghitung RAB untuk mengetahui kebutuhan upah dan material untuk pemasangan keramik ya. Uh. Pertama kita harus punya panduan ya. Untuk analisa harga satuan itu biasanya kalau di Indonesia umumnya sih orang sipil pakai Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Ini bisa di-download gratis. Ada di internet. Kita harus punya pedoman ini. Oke, kita langsung buka aja Excel ya. Excel. Oke, di sini kita harus mengikuti format yang ada pada Permen PUPR ini ya. Jadi kita mau menghitung kebutuhan RAB untuk keramik dinding dan lantai karena analisanya berbeda. Ya, coba yang keramik pemasangan keramik lantai dulu. Pasang keramik lantai, oke. Di sini kalau dilihat itu berbeda-beda ya. Berbeda jenis keramiknya dan juga dimensi keramiknya. Nanti dimensi keramik itu akan berpengaruh kepada ini kebutuhan per 1 meter perseginya itu. Kita coba pakai yang di pasaran aja. Biasanya 30 kali 30 ini yang gampang ya. Oke, kita copy. Gimana sih copy? Copy. Kita taruh aja sini. Kemudian kita ketik semuanya. Ya. Ini buat pegangan kita aja sebenarnya. Kalau kita untuk rumah membuat RAB untuk rumah kita sendiri, kita mungkin nggak perlu seribet ini. Tapi ada bagusnya kita mengikuti kaidah. Jika sewaktu-waktu ada orang gitu ya yang butuh bantuan kita atau butuh tenaga kita untuk membuat pekerjaan yang sama. Satuan. Di sini ada tenaga. Dibutuhkan itu pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Kodenya biar lebih profesional ya, kita masukin aja. Kemudian satuannya itu OH. OH itu orang hari ya. Nah, koefisiennya itu 0,7. Untuk pekerja, tukang batu 0,35. Kepala tukang 0,035 dan mandor juga sama ya 0,035. Kemudian harga satuan ini kita harus survei dulu, paling tidak kita tanya kepada orang yang sering bekerja di bangunan gitu. Untuk pekerja itu berapa sih per harinya harga satuannya? Nah, kalau di sini contohnya itu per harinya sekitar 90.000. Ya, untuk tukang batu itu sekitar 105.000. Untuk kepala tukang 110.000 dan mandor itu 120.000. Oke, kemudian kita jumlahkan semua. Jadi jumlah harga itu koefisiennya ya dikali harga satuannya. Oke, kemudian kita copy semua. Jadi untuk kebutuhan jumlah tenaga kerja itu kita butuh sekitar 107.800 untuk 1 meter persegi pemasangan keramik pada lantai.
Kemudian kita masukkan di B, bahan. Ini bahan ya. Ini ubin keramik. Kita pakai ukuran 30 kali 30 ya. Ini biar jelas aja dikali 30 ya. Nah, satuannya di sini dus dengan koefisien 1,05. Oke, kenapa koefisiennya 1,05? Ini kalau saya lihat searching ya, misalnya di sini ya, satu dus keramik ukuran 30 kali 30 itu isinya 11 buah, 11 PCS ya. Kalau kita hitung misal nih dengan 30 panjang dan 30 lebar. Panjang kali lebar kan jadinya luas ya. Nah, luasnya kan ini 900. Ini kan cm persegi. Ya, sedangkan dalam satu dus itu ada 11. Ya, 11 buah. Itu. Berarti kalau di total 900 dikali 11. Ya, itu ada 9.900 cm ya. Nah, kalau dijadiin meter persegi berarti kan ini dibagi 10.000. Nah, bentar. Berarti sama dengan ini dibagi 10.000. Jadinya 0,99 meter persegi. Sedangkan yang kita butuhkan itu 1 meter persegi. Oleh karena itu di sini ada koefisiennya itu nggak cuma 1 dus, tapi 1,05 dus. Jadi seperti itu logikanya ya. Kemudian kita masukkan lagi untuk semen Portland. Semen Portland. Dalam kilo di sini nanti kita ubah dalam sak di akhir. Ini kita butuh 10 kilo saja. Kemudian pasir pasang. Di sini satuannya meter kubik ya. Harganya sekitar 300 ribuan sih kalau di sini 300 ribu. Kalau semen per kilonya itu sekitar 1.300 ya kalau di sini. Kemudian ubin keramik tergantung mereknya apa, tapi kisaran harganya itu yang normal antara 60.000 sampai 70.000. Kemudian di sini juga butuh semen warna. Satuannya kilo dan kita butuh 0,5 saja. Ini pasir pasangnya 0,045. Oke. Semen warna di sini harga per kilonya 15.000 ya. Kemudian kita jumlahkan saja kebutuhan material. Jadi koefisien dikali harga satuan. Kita copy aja sampai bawah. Oke, sampai di sini kita sudah tahu jumlah total kebutuhan untuk bahan sekitar 97.000 dan juga tenaga kerjanya sekitar 107.800. Ini menurut analisa harga satuan ya. Tapi kalau kita lihat di sini kita sebenarnya bisa juga memasukkan overhead dan profit itu jika kita mengajukan pekerjaan di pekerjaan pemerintah biasanya. Jadi kita masukkan profit kita itu berapa. Meskipun sebenarnya dari sini pun kita sudah dapat profit gitu ya. Jadi karena ini untuk menghitung pekerjaan rumah kita sendiri, kita nggak perlu memasukkan profit dan lain sebagainya itu. Oke, kita rapikan saja. Mungkin total ya, di total. Ini taruh di tengah biar lebih keren. Sip. Kesatuan jumlah harga. Jadi totalnya itu ini ditambah ini ya.
Oke, ini untuk pemasangan 1 meter persegi lantai. Sekarang kita coba menghitung untuk 1 meter persegi dinding keramik, dan itu beda ya. Jadi kita coba keramik dinding, balik lagi ke analisa satuan harga. Dinding keramik artistik, dinding keramik 10 kali 20, dinding keramik, oke, yang ini aja ya. Pemasangan dinding keramik ukuran 20 kali 20. Sebenarnya kita bisa mencari ukuran yang ada di pasaran ya, tapi di analisa satuan harga ini biasanya ada banyak sih yang di pasaran ada dimensinya, tapi di analisa satuan ini nggak ada. Tapi kita tetap bisa pakai ini dengan nanti kita merubah ya berapa koefisien atau kebutuhan untuk 1 meter persegi dinding tersebut. Ini coba pakai yang sudah ada aja. Oke, kita copy aja yang dari sini. Copy paste. Tenaga, oke. Kita paste semua, kemudian kita masukin ini. Koefisiennya otomatis berbeda ya, karena pekerjaan dinding jauh lebih sulit daripada untuk lantai. Oke, karena itu koefisiennya berbeda di sini. Untuk pekerja jadinya 0,9, 0,045 dan 0,045. Oke, kemudian harga satuannya tetap sama, dan jumlah harga di sini akhirnya dapat 138.600, sedangkan tadi untuk lantai 107. Berbeda ya. Kemudian ini ubin keramiknya atau keramik dinding ya. Dinding keramik 20 kali 20. Nah, kita nyari nih, kita butuh berapa dus untuk ukuran 20-20 atau berapa buah. Kalau di sini itu buah, jadi butuh 26,50 buah. 26,50 buah. Coba kita hitung. Ini buah ya. Koefisiennya berbeda. Dinding keramik ukuran 20 panjang, 20 lebar, maka luasnya itu 20 dikali 20. 400, sedangkan kita butuh, kalau dari harga satuan itu butuhnya 26,5. Tulis saja 26,5 buah. Ya. Berarti 26,5 dikali 400 tadi jadinya ini dibagi 10.000, 1,06 meter ya. Oke, dinding keramik kita lihat aja lah di pasaran. Dinding keramik ukuran 20 kali 20 isi berapa? Satu dus keramik 20-20, keramik ukuran 20 di pasaran umumnya bahwa kira-kira satu dus ukuran luas keramik. Oke, satu dus 25 lembar. Satu dus tuh 25 lembar ya. Coba kita kalikan 25 lembar ya. Satu dus 25 lembar. Jadi ini kita ganti buah itu jadi dus biar sama. Kemudian di sini kita bagi koefisiennya ini 1,06. 1,06. Kalau tadi yang di atas kan 1,05. Tapi yang untuk dinding ini 1,06 untuk dimensi yang seperti ini. Jadinya dus, satu dusnya berapa sih? Harga ada yang 50.000. Oke, kita tulis saja 50.000. Oke.
Kemudian semen kita butuh 9,3 kilo, pasirnya 0,018 dan juga semen warnanya 1,94. Baik, ini perbedaannya tuh di sini tuh. Kalau yang tadi untuk lantai semennya itu lebih sedikit ya. Semennya itu lebih sedikit untuk yang semen warna ya, cuma 0,5, ini hampir 2 kilo. Dan pasirnya di sini lebih sedikit daripada pasir yang untuk keramik lantai tadi. Oke, kita rapikan. Kita sudah dapat RAB untuk 1 meter perseginya ya. Kemudian kita buat untuk kebutuhan kita di lapangan. Misalnya nih, saya untuk lantai itu butuh 20 meter persegi ya. Jadi otomatis harga ini nanti dikalikan dengan 20. Kita copy saja ini, copy paste. Nah, gimana sih caranya ya supaya sama gitu loh. Oke, karena kita butuh 20, otomatis koefisiennya yang harus kita kalikan dengan 20. Gampang saja, sama dengan koefisien ini. Oke, enggak. Kita tulis dulu 20 di sini. Kebutuhan koefisiennya harusnya dikalikan dengan 20, berarti 0,7 dikali dengan 20. Oke, ini kita kunci. Baru kita tarik semua ke bawah. Sip. Oke, sudah dapat. Totalnya 4 juta. Coba ini dikali 20. Ini dikali 20. 4.096, ya benar. Terus untuk yang dinding juga seperti itu. Kita ini misalnya butuh untuk dinding karena biasanya mengelilingi ya, itu lebih luas. Anggap saja kita butuh misalnya 40 meter persegi gitu ya. Dan kita di sini tulis saja 40. Koefisien ini kita buang. Kemudian kita kalikan koefisien yang harga satuannya dikalikan dengan 40 ya. Dan 40-nya kita kunci seperti itu. Oke, kemudian kita double klik. Oke, udah dapat 9 jutaan ya. Oke, kita rapikan dulu. Ini belum rapi. Ini juga belum rapi. Sebelum kita rekapitulasi, saya lupa nih, harusnya kita itu fixkan ya kebutuhan bahan atau material ini dengan satuan di pasaran dan harga atau jumlah yang boleh dibeli gitu. Nggak mungkin kita misalnya beli pasir 0,9 kubik, pasti nanti kita akan upkan jadi 1 kubik gitu ya. Kita cek untuk keramik 21 dus, oke, bulat. Untuk semen 200 kilo. Oke, biasanya kan sak ya, berarti kita ganti sak di sini. Kemudian yang 200 kilo tadi, kalau per sak kan isinya 50 kilo ya. 50.
Oke, berarti otomatis harga satuannya kita ganti jadi persak berapa sih samaan? 55.000 ya? Misal 55.000. Oke. Kemudian pasir pasang kita butuh 0,9 meter kubik kalau dari analisanya. Tapi di lapangan kita butuhnya 1 kubik. Jadi harganya akan berganti ya. Di sini ada up. Jadi 300.000 dari 270 karena ini kita ganti 1. Oke. Semen warna oke, cukup kilo ya karena juga terjual dalam bentuk kilo. Jadi sudah fix harganya 4.086.000. Kemudian kita cek lagi untuk yang dinding keramik kita butuh 42,4. Ini ya, ini amannya kita pakai 43 ya karena nggak mungkin kita beli pecahan. Oke, kemudian semen ini harus dalam bentuk sak. Kemudian 372 ini harus dibagi dengan 57,44 atau 7,5. Kita upkan ya jadi 8 kebutuhannya. Dan di sini harganya sama 55.000. Pasir pasang 0,72. Nggak mungkin ya, kita harusnya beli 1 kubik ya. Kemudian semen warna ini 77,6. Anggap saja kita beli 78. Jadi ngebuang-ngebuang dikit nggak apa-apa lah, mungkin bisa buat pekerjaan yang lain gitu. Daripada kita beli terlalu banyak atau kurang-kurang gitu, kita lebihin saja sedikit. Itulah sih ya, rekapitulasi. Kita rekapitulasiin biar lebih gampang lihatnya ya. Yang pertama ini menurut analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP yang tadi kita buat. Ini volume ya, satuannya meter persegi. Kemudian ini kemudian upah per meter persegi ya, total upah, kemudian total bahan dan total biaya. Oke, untuk lantai dan untuk dinding. Lantainya tadi kita berapa? 20 kebutuhannya, volumenya. Kemudian untuk dinding 40, satunya meter persegi. Kemudian upahnya tadi per ininya 107 ya. Jadi total upahnya kan ini dikalikan dengan ini ya, 2.156, sama ya sama ini ya. Kemudian untuk dinding upahnya 138. Oke, total bahan ini kita nggak bisa pecah karena kita sudah ubah di sini. Jadi total bahan kita itu segini, lantai, kemudian untuk dinding segini. Kemudian kita totalkan semua. Ini saya buat rekapitulasi seperti ini buat trik kita dapat harga murah. Ini menurut analisa harga satuan pekerjaan. Kalau misalnya kita mau mengajukan harga ya, kita pakai harga satuan kita aja. Kita pakai ini upah ini ya. Kemudian triknya di sini. Kalau kita mau membangun untuk rumah kita sendiri, kita harus survei di lapangan atau tanya sama tukang menurut survei lapangan. Nah, ini ngaruhnya di bukan volume bahan ya, tapi ngaruhnya di upah gitu.
Nah, kalau di lapangan, misalnya saya kan tinggal di Jawa Tengah nih, nah, khususnya untuk di Kabupaten Sukoharjo, upah untuk pemasangan lantai keramik itu hanya 60.000 per meter persegi. Sedangkan untuk dinding itu harganya 65.000. Ini saya sudah survei. Ini hanya upah ya. Jadi total upah sebenarnya itu ya ini, kebutuhan kita dikali upah per meter persegi. Tuh. Nah, coba bayangin kalau kita pakai analisa harga satuan 2 juta sekian ya. Kalau real di lapangannya itu 1.200.000. Kalau dinding segini dan di 5 juta ya. Ini jadi 2.600.000, hampir setengah harga ini. Setengah harga lebih malah. Oke, kemudian total bahan kita masih sama karena bahan nggak berubah. Baru di total biaya. Nah, jadi untuk rumah kita dengan volume segini, pemasangan lantai dan dinding keramik, kita butuh paling tidak itu 9.790.000 ya. Tapi kalau kita mengajukan pekerjaan di lapangan, kita mengajukan harganya di 13 juta. Gitu ya, 13.690, dan di sini sudah kelihatan ada margin ya. Misal kita mengajukan pekerjaan yang sama, itu keuntungan sudah hampir 4 juta ya, atau bedanya hampir 4 juta ya. Misalnya kita mengetahui harga sebenarnya di lapangan segini, ini kalau untuk rumah kita sendiri, tapi ini kalau untuk kita mau mengajukan atau menawarkan pekerjaan untuk melakukan pekerjaan di rumah orang lain gitu ya. Gitu, cukup dari saya. Terima kasih.